Oke, welcome to Farid Podcast. Check it out. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu lagi di YouTube saya di Farid Wasdi Channel. Dan kali ini saya akan sering-sering melalui podcast ya. Dan ini adalah program yang baru yang saya lakukan. Nah, untuk kali ini saya ingin sharing tentang parenting. Banyak orang tua di sana yang ternyata ketika dia menjadi orang tua, faktanya tidak memahami bagaimana cara menjadi orang tua, cara mendidik anaknya, bahkan tidak mau belajar gitu ya. Ini bahaya banget gitu. Nah, khusus kali ini saya tidak akan membahas sepanjang lebar, tapi hanya sedikit aja yang saya bahas, yaitu 3 kesalahan orang tua ketika marah. Oke teman-teman semua, kadang-kadang di rumah tangga itu tidak selamanya akur, tidak selamanya tentram, tidak selamanya tenang-tenang dan bahagia-bahagia aja. Kadang-kadang ada aja kesalahan-kesalahan yang terjadi, baik itu dari pasangan kita maupun dari anak-anak kita. Nah, ketika di permasalahan itu, biasanya orang itu mudah aja teremosi, mudah aja terbawa emosi, dan dia bisa saja mengeluarkan hal-hal yang tidak tepat ketika marah. Apa saja kesalahan orang tua ketika marah pada anak? Yang pertama adalah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Banyak sekali orang tua yang ketika marah, emosinya tidak terkontrol. Main tangan, main lempar, dia membunuh, bahkan membunuh gitu ya. Ini orang tua apa orang tua gitu. Saya memperhatikan ternyata mentalitas kita, kedewasaan kita itu tidak ditentukan dengan berumah tangga. Kedewasaan kita tidak ditentukan dengan pendidikan yang tinggi. Ternyata banyak orang yang pendidikan tinggi, usianya semakin tua, tetapi mentalitasnya tertinggal di usia anak-anak. Faktanya ketika dia marah, dia bisa memukul, dia bisa banting-banting barang. Sedangkan ciri orang yang dewasa adalah orang yang bisa mengontrol emosinya, orang yang bisa bijaksana, orang yang bisa tetap tenang dalam kondisi apapun, orang yang seharusnya tidak melepaskan emosinya secara berlebihan, bahkan ke anaknya sendiri. Ini kesalahannya. Apa dampaknya? Satu kali saja kita membentak anak, itu bisa membuat ribuan sel otaknya runtuh, mati. Itu satu bentakan. Bagaimana kalau memukul? Bagaimana kalau kemudian kata-kata yang keluar adalah kata-kata negatif? Ini akan membuat anak terbonsai otaknya. Kesalahan kedua adalah menggunakan kata negatif. Ketika marah, yang dilakukan apa? Caci maki, dasar kamu anak anak setan dia bilang. Bandel banget sih jadi anak, nggak mau ngertiin. Ini juga kesalahan orang tua. Semarah-marahnya orang tua kepada anak, jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata negatif pada anak kita. Kenapa? Gini loh prinsipnya. Ketika misalkan kita marah, orang yang marah itu kan biasanya karena dia terzolimi, ya. Karena dia melihat perilaku nggak enak dari anaknya, karena dia melihat sikap anaknya yang tidak taat sama orang tuanya gitu, kan merasa terzolimi tuh, makanya dia marah. Kalau kita paham bahwa orang yang terzolimi itu doanya makbul, doanya dikabulkan oleh Allah. Nah ini ketika terzolimi, kata-kata yang keluar kata-kata negatif. Akhirnya apa? Ketika orang tua mengeluarkan kata-kata negatif kepada anaknya ketika dia marah, dan itu karena dia terzolimi, maka kata-kata itu menjadi doa kepada anaknya. Dasar kamu bandel banget sih. Semakin sering dia marah, besoknya, minggu depannya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, mungkin marah itu terjadi berkali-kali, dengan kata-kata yang sama, maka apa yang terjadi? Dia betul-betul menjadi anak nakal, anak bandel. Kok bisa kayak gitu? Ternyata orang tuanya lah yang mengucapkan kata-kata itu. Jadi semarah-marahnya kita tidak boleh keluar kata-kata negatif. Apalagi mengatakan dasar kamu anak setan. Lah, kalau dia anak setan, terus orang tuanya siapa? Ya enggak? Nah, yang kedua alasannya adalah ketika kata-kata itu keluar dari mulut orang tuanya,
maka sebenarnya berarti ditambah emosi yang kuat, ini akan menjadi sebuah sugesti kepada anak-anak tersebut. Nah, kalau misalkan kita memberikan nasihat dengan cara marah seperti itu, maka yang terjadi adalah anak-anak tersugesti dan justru melakukan yang sebaliknya. Karena labelingnya seperti itu. Yang ketiga adalah kata-kata yang diridhoi oleh orang tuanya berarti Tuhan juga ridho. Ridallahu fi ridal walidain. Nah, ridhonya Allah itu ada di ridhonya orang tua. Kalau kita sebagai orang tua marah, kemudian kata-kata yang keluar negatif, berarti kita ridho dong seperti itu. Dan Allah tinggal mengabulkannya aja. Jadi jangan salahkan anak Anda ketika anak Anda bukan semakin baik tapi semakin buruk. Ini kesalahan orang tua ketika marah pada anak. Yang seharusnya adalah kalau bisa jangan marah. Karena kita dijanjikan la taktub walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Sebaik-baiknya orang bisa menahan marah. Kenapa? Karena kalau kita marah, itu pengaruh setan tuh kuat banget gitu. Pengaruh setan itu bisa saja menggoda kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kontrol kita ketika kita marah. Tadi KDRT bisa jadi pembunuhan. Ada di media-media kalau kita lihat ada anak yang digantung oleh orang tuanya, bahkan dibakar oleh orang tuanya. Kenapa? Karena ketika marah tadi, setan mempengaruhinya. Sekali lagi, kesalahan pertama adalah KDRT, kesalahan kedua adalah kata-kata yang keluar, kata-kata negatif. Yang ketiga adalah labeling. Melabel anaknya, seolah-olah anaknya tidak akan pernah menjadi anak baik. Dia bicara di tetangganya, dia bicara di gurunya, dia bilang gini, ya Pak, anak saya emang dari dulu susah banget dibilangin Pak. Labeling ini bahaya. Orang tua melabel anaknya negatif, maka itu yang terjadi juga pada anaknya. Jangan dipikir bahwa kalau ada anak nakal hari ini, dia selamanya akan nakal. Tidak. Bisa jadi suatu saat dia dapat hidayah, bisa jadi dia ketuk hatinya, dia sadar, kemudian dia menjadi anak yang baik. Ya, kita lihat fenomena-fenomena ada orang di penjara, kemudian di penjara itu dia bertaubat, dan bertaubat itu setelah itu apa? Malah jadi ustadz, malah jadi orang alim, malah jadi orang baik. Jadi jangan pernah menjudge anak Anda bahwa seolah-olah kalau dia hari ini nakal, selamanya nakal. Ini kesalahan orang tua. Bedakan antara perilaku dengan pelaku. Ya. Yang kita tidak suka itu adalah perilakunya. Mencuri, kita tidak suka mencurinya. Si pencurinya bisa saja bertobat dan menjadi baik. Gitu. Yang kita tidak suka adalah sikap nakalnya. Anaknya tetap aja bisa jadi baik. Jadi jangan dikira ketika ada anak melakukan suatu kejahatan, kesalahan, selamanya dia pasti salah. Tidak. Ya, ini 3 kesalahan dari orang tua yang ketika dia marah, dia memukul atau KDRT. Yang kedua, keluar kata-kata negatif. Yang ketiga adalah dia melabel seolah-olah anaknya selamanya seperti itu. Jadi buat Anda yang menjadi orang tua semua, sekali lagi sadarlah ketika marah, tahan amarah yang ada di dada Anda. Padamkan apinya. Bagaimana caranya? Mudah aja. Kalau Anda marah, dalam kondisi berdiri, cobalah tenang dan duduk. Kalau duduk masih marah juga, cobalah berbaring. Pikirkan dulu dalam kondisi tenang, saya harus bicara seperti apa pada anak saya. Oke? Kalau Anda yang muslim, kalau ketika Anda marah, cobalah wudhu. Kalau wudhu masih marah juga, sholat sunnah lah. Bagaimanapun, tahan marah Anda, lebih baik bicara baik-baik, bicara pelan-pelan dengan lembut. Sekelas Fir'aun aja, ya, sekelas Fir'aun aja, yang segitu jahatnya, mengaku Tuhan, mengaku berkuasa, kemudian diutus Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi kalimatnya apa? Lemah lembut. Anak kita tuh gak seperti Fir'aun. Kok galak-galak banget sih? Kitanya marah-marahnya gitu ya. Maka kita marahnya dengan lemah lembut. Bicara baik-baik. Metode seperti apa? Tunggu di video berikutnya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semua menjadi orang tua yang baik, yang sadar bahwa kita harus menyayangi anak-anak kita sebaik mungkin. Jangan sampai keluar kata-kata negatif dan akhirnya justru menyebabkan kata-kata negatif itu terwujud dalam kehidupannya. Salam perubahan
Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.